Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat semua rekan-rekan dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada panitia, ya, panitia penyelenggara seminar, ya, wabil khusus panitia penyelenggara seminar yaitu IFA, ya, the International Forum of Advocate, ya. Sekali lagi, terima kasih bahwa saya telah diundang oleh panitia dari The International Forum of Advocate. Seminar ini dibuat dalam rangka membangun komunikasi dan kalau bahasanya kangen dari rekan-rekan mahasiswa atau para pencari ilmu di beberapa negara ingin mendapatkan materi-materi dari Indonesia, ya, yaitu dengan tema yaitu hijrah tolabul ilmi lintas negara. Jadi saat ini materi-materi ini yaitu materi seminar ini ditujukan kepada rekan-rekan yang saat ini di beberapa negara-negara dalam rangka menuntut ilmu sambil ada waktu kosong, yaitu mereka mengikuti seminar yang diadakan oleh IFA atau The International Forum of Advocate. Nah, saya diminta memberi materi atas nama Presiden Advokat. Makanya saya akan memberi materi hari ini, dan dalam materi tersebut saya akan mengutip buku-buku saya, yaitu yang ada hubungannya dengan Kapita Selecta Gus Dur. Kita juga berdoa semoga rekan-rekan di sana bisa mendapatkan ilmu nantinya. Dan seminar ini diadakan melalui Zoom, ya, melalui Zoom. Dan untuk materi tentang materi saya, panitia memberi tempat khusus, yaitu khusus direkam, ya, khusus direkam, dan nantinya bisa kita melakukan diskusi sambil melakukan perdebatan juga boleh melalui WA group, ya, melalui WA group, nanti bisa melalui video, ya, syuting video yang dikirim ke grup dengan rekam suara, juga dengan chatting. Jadi nanti dikaji, ya, dikaji selesai itu dijadikan bahan diskusi. Juga bisa dijadikan perdebatan dan sama-sama mempunyai dasar-dasar dalam gagasan dalam perdebatan tersebut. Jadi yang pertama saya awali memberi materi dengan melalui rekaman khusus. Rekaman khusus yang nantinya juga akan dikirim melalui video secara langsung, ya, melalui Google Drive, juga melalui Zoom, dan juga melalui YouTube. Sekali lagi, tolong diperhatikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada The International Forum of Advocate yang telah mengundang saya dan memberi waktu saya berbicara melalui Zoom. Dan semoga bermanfaat.
beberapa negara-negara, antara lain, tolong diperhatikan, data yang saya peroleh, juga mungkin ada yang ketinggalan beberapa nama-nama negara, yaitu para mahasiswa yang ada di beberapa negara, dan juga para santri yang belajar ilmu agama di beberapa negara, yaitu yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, Alhamdulillah, Alhamdulillah, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang ada di Filipina, ya, yang ada di Thailand, yang ada di Mesir, yang ada di Australia, yang ada di Belanda, yang ada di Arab Saudi. Tolong diperhatikan ya. Sekali lagi tolong diperhatikan dengan khusyuk. Dan nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan, nanti bisa didiskusikan lagi di grup WA. Karena alasan panitia saya harus pakai Zoom direkam secara khusus karena jaringan jarak jauh yang tidak memungkinkan. Sekali lagi, rekan-rekan dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Thailand, dari Filipina, dari Mesir, dari Australia, dari Belanda, dan dari Arab Saudi. Tolong perhatikan materi yang saya berikan dalam seminar ini dengan judul ya tadi ya dengan judul yaitu Hijrah Tholabul Ilmi Lintas Negara yang saat ini mengikuti seminar internasional yang diadakan oleh The International Forum of Advocate. Sorry, pilek. Untuk materi saat ini, saya mengutip dari buku-buku saya, diantaranya saya mengambil materi dari buku Capita Selecta, ya, Capita Selecta, ya, dengan tema yaitu tinjauan yuridis rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol terhadap keselamatan bangsa dan negara. Saya ulangi, yaitu tinjauan dengan tema ya, tinjauan yuridis rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol terhadap keselamatan bangsa dan negara. Juga tolong diperhatikan para mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di manapun Anda berada, yang saat ini ikut memperhatikan, ya, dimanapun saya mengajar, tolong kalian yang saat ini melihat materi ini tolong diperhatikan. Sekilas saya sampaikan tentang garis besarnya. Telah terjadi polemik di masyarakat tentang rancangan undang-undang larangan minuman keras atau larangan minuman beralkohol. Indonesia adalah negara hukum. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan
kemerdekaan. Ya. Materi ini disampaikan dengan bahasa Indonesia karena hampir 99% yang ada di beberapa negara itu adalah mahasiswa-mahasiswa atau santri Indonesia yang telah menimba ilmu di beberapa negara-negara. Jadi saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Karena nanti dalam diskusi juga memakai diskusi bahasa Indonesia, andaikan adanya perdebatan tentang adanya dasar-dasar gagasan, itu juga nanti pakai bahasa Indonesia. Terus saya teruskan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila mempunyai kedudukan, yaitu sebagai falsafah negara, ideologi, cita hukum, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah membawa konsekuensi semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pula, sebagai negara hukum yang berketuhanan yang Maha Esa, maka sudah selayaknya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol harus berdasarkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, secara tegas, minuman beralkohol harus dilarang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan bangsa dan negara dari dampak negatif minuman beralkohol. Selanjutnya saya terangkan secara detail. Ya, pendahuluannya. Telah terjadi kontroversi dengan adanya polemik pro dan kontra di masyarakat terkait pembahasan draft rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Rancangan undang-undang ini diajukan oleh Partai Fraksi Persatuan Pembangunan atau P3, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Fraksi Partai Gerindra. Pertama kali usulan rancangan undang-undang ini pada tahun 2015 dan pembahasan rancangan undang-undang sempat terhenti untuk dibahas pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 masuk kembali dalam daftar prolegnas prioritas untuk dibahas melalui Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Rancangan undang-undang ini apabila disahkan menjadi undang-undang diharapkan menjadi payung hukum dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Rancangan undang-undang ini terdiri dari 7 bab dan 24 pasal. Balik antara lain berisi definisi minuman beralkohol, klasifikasi, larangan, pengawasan, pernah serta masyarakat hingga ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar.
Dalam rancangan undang-undang ini disebutkan bahwa semua minuman yang mengandung etanol yang diproses dari hasil pertanian hingga fermentasi masuk ke dalam golongan minuman beralkohol. Termasuk minuman beralkohol tradisional juga dilarang. Penundaan pengesahan rancangan undang-undang ini terjadi akibat masih terjadi perdebatan dalam penerapan rancangan aturan tersebut. Salah satu fraksi yang mengusung rancangan undang-undang yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengatakan bahwa tujuan regulasi tersebut adalah melarang konsumsi dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia secara bebas di warung atau minimarket. Sebab minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang berbahaya dikonsumsi. Selain itu, dari sisi agama, ya, konsumsi minuman beralkohol untuk tujuan kesenangan bertentangan dengan ajaran Islam utamanya. PKS mencontohkan pelarangan minuman beralkohol sudah diberlakukan di beberapa negara. Salah satunya India, notabene mayoritas beragama Hindu. Sehingga Indonesia perlu menerapkan aturan serupa agar pelarangan konsumsi minuman beralkohol dapat diberlakukan. Pada April tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia WHO telah merilis peringatan tentang konsumsi alkohol bisa memperlemah sistem imun tubuh dan meningkatkan resiko kesehatan. WHO menekankan konsumsi alkohol harus dikurangi di tengah pandemi COVID-19. Menurut WHO, banyak beredar informasi keliru dan berbahaya yang menyebut konsumsi minuman beralkohol tinggi bisa membunuh virus corona. Ya. Dengerin. Padahal tidak, ya. Sebaliknya, minuman banyak etanol, jenis alkohol yang ada di minuman dan sudah dicampur metanol, ya, atau zat beracun bisa merusak kesehatan termasuk kematian. WHO mengatakan alkohol yang secara umum dikenal berbahaya, ya, terutama di masa karantina, ya, wilayah. Saya ulangi, terutama di masa karantina wilayah atau lockdown. Ini bisa memperburuk kesehatan, berisiko terhadap perilaku berbahaya, kesehatan jiwa, dan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa fakta yang terjadi di masyarakat, bahwa banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sebagian diakibatkan oleh dampak negatif mengkonsumsi alkohol, sehingga perempuan dan anak sering terjadi korban kekerasan oleh suami yang mengkonsumsi minuman beralkohol.
Akibat kekerasan tersebut membawa dampak psikologis bagi anak di bawah umur yang terbawa hingga dewasa. Tentunya ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Selain itu, sebagai pemicu tindak kriminalitas, beberapa fakta yang terjadi di masyarakat secara garis besar banyak terjadi kriminalitas berupa tindak pidana kejahatan, sebagian diakibatkan oleh dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat yang harus dicegah, sehingga masyarakat yang harus dicegah. Saya ulangi, terjadi tentunya akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dicegah, sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu ya, saudara-saudara, seringkali banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dampak negatif minuman beralkohol, sehingga menyebabkan korban jiwa, ya, orang yang tidak berdosa yang ditabrak oleh pengemudi yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Secara mayoritas masyarakat Indonesia mendukung disahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Hanya sebagian kecil dari kelompok masyarakat tentu, ya, masyarakat tertentu yang kontra. Kelompok yang kontra hanya melihat dari sudut pandang ekonomi semata yang berdampak pada industri pariwisata. Sementara pihak ada berpendapat bahwa polemik pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang ini merupakan perang kepentingan pihak-pihak tertentu, yaitu yang berkepentingan terutama kartel-kartel produsen minuman beralkohol, baik produsen luar maupun dalam negeri dengan alasan ekonomi. Saya teruskan, perhatikan ya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol menjadi penting untuk dikaji dan dibahas. Larangan minuman beralkohol menjadi keniscayaan untuk mewujudkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kalau dikaji dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya berpendapat, satu, bagaimana tinjauan yuridis rancangan undang-undang larangan minuman keras beralkohol. Dalam penelitiannya, metode penelitian, berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan,
penelitian ini ya merupakan penelitian hukum yang merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari azas-azas atau dasar-dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang saya sampaikan ini adalah dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Ya, saya bahas ya. Saya bahas atau pembahasan berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, kadar etanol 1% sampai 5%, golongan B, kadar etanol 5% sampai 20%, golongan C, kadar etanol 20% sampai 50%. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pasal 3 ayat 1 diatur bahwa minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut. A. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar sampai dengan 5%. B. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Dan minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Adapun daftar jenis minuman yang masuk dalam kategori minuman beralkohol antara lain adalah bir, rum, whisky, vodka, wine, tequila, sake, soju, tua, dan ciu. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minuman beralkohol. Ya. Antara lain, 1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 190. 2. Peraturan Menteri Perdagangan. Maaf, minum dulu ya. Bismillah.
Alhamdulillah. Ya, saya ulangi lagi. 2. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 garis miring MDAG garis miring PER garis miring 4 garis miring 1024 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 493. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06 M garis miring M tanda sambung DAK garis miring per garis miring 1 garis miring 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 garis miring M garis sambung DAK garis miring per garis miring 4 garis miring 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 113. Terakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan ke-6 atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 garis miring M tanda sambung DAK garis miring per garis miring 4 garis miring 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. 3. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63 garis miring min garis miring per garis miring 7 garis miring 2014 tentang pengendalian dan pengawasan industri dan mutu minuman beralkohol. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 918 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 62 M tanda sambung IND garis miring per garis miring 8 garis miring 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63 garis miring M tanda sambung IND per garis miring 7 garis miring 2014 tentang pengendalian dan pengawasan industri dan mutu minuman beralkohol. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1177. 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman nomor 14 tahun 2016 tentang standar mutu, keamanan, dan mutu minuman beralkohol. Dari sisi hukum pidana, bahwa dalam KUHP menyatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras beralkohol merupakan tindak pidana minuman keras yang telah diatur dalam beberapa pasal antara lain pasal 300, pasal 492, pasal 536,
pasal 537, pasal 538, pasal 539 KUHP yang memiliki unsur pidana, yaitu membuat mabuk di halayak ramai, ya, dan menjual secara bebas. Tidak pidana, ya, tindak pidana minuman keras menurut KUHP sebagaimana tertuang dalam pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin, ya, sengaja menjual, membikin mabuk, dan ancaman kekerasan, memaksa meminum minuman yang memabukkan. Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk, ya, mengganggu ketertiban umum. Pasal 536, ya, perhatiin, KUHP menjual minuman keras pada anak di bawah umur. Dalam penjelasan pasal 537 KUHP disebutkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Jadi, minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia. Bahayanya berdampak terhadap keluarga. Keluarga itu ada istri maupun anak-anak. Juga bagi bangsa dan negara, baik secara spiritual, material, maupun moral. J.M. Van mengatakan bahwa dengan adanya pidana atau sanksi, orang lain dibuat untuk takut melakukan kejahatan. Bisa juga pencegahan umum. Dan untuk menjaga agar pelaku menjauhkan diri dari tindakan yang meminum minuman keras atau mengedarkan minuman keras atau pencegahan khusus. Dari sisi agama, bahwa dalam agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia, minuman keras tidak selalu merujuk pada alkohol yang disebut khamr. Adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Larangan mengkonsumsi minuman beralkohol terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Islam tidak memperkenankan seorang muslim untuk meminumnya walaupun hanya sedikit, dan tidak memperkenankannya baik untuk memperjualbelikan atau membuatnya. Tidak boleh memasukkannya ke dalam toko atau rumahnya. Tidak boleh mendatangkannya di acara-acara kegembiraan atau yang menggembirakan. Tidak boleh menghidangkan kepada tamu non-muslim sekalipun, dan tidak boleh mencampurkannya ke dalam makanan atau minumannya. Bahkan secara tegas, hasil Muzakarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang alkohol dalam produk minuman, ya, tanggal 1 Oktober tahun 1993 menyatakan status hukum minuman beralkohol bahwa meminum minuman beralkohol sedikit atau banyak hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi serta mengedarkan, memperdagangkan, membeli, dan menikmati
atau menikmati hasil keuntungan ya dari perdagangan minuman beralkohol. Hal penting dari muzakarah ini adalah dalam konsiderannya dinyatakan bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Selanjutnya, dinyatakan bahwa dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Salah satu poin penting dari kesepakatan yang tercantum dalam hasil muzakarah tersebut adalah minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik penyelenggaraan pemerintahan negara maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, juga mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila. Merusak stabilitas nasional adalah cita-cita negara melindungi segenap bangsa Indonesia menjadi terganggu diakibatkan banyaknya tindak kriminal yang membuat rasa tidak aman dan nyaman di masyarakat. Merusak mentalitas dan moralitas manusia Indonesia adalah menurunnya kesadaran hukum masyarakat akibat dampak negatif minuman beralkohol, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada gilirannya membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, salah satu rekomendasi penting dari hasil muzakarah tersebut antara lain adalah Departemen Perindustrian atau sekarang Kementerian Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya, dan Departemen Perdagangan ya atau sekarang Kementerian Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya. Dalam agama Islam, larangan mengkonsumsi khamr memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk melindungi keimanan
atau keyakinan kepada Allah, kehidupan, aborsi, bunuh diri, pembunuhan, ya, kepemilikan dan pikiran atau penyalahgunaan obat terlarang. Perlu diketahui bahwa rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol bukan merupakan usaha islamisasi sebagaimana didengungkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, rancangan undang-undang lebih bertujuan untuk melindungi warga masyarakat, bahkan bangsa Indonesia, dari kerugian yang diakibatkan dampak negatif minuman beralkohol. Sebagai contoh adalah Provinsi Papua, yang sebagian besar adalah non-Muslim. Namun pemerintah daerah Provinsi Papua berani menerbitkan peraturan daerah atau Perda Provinsi Papua nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman, ya, penjualan minuman beralkohol yang merupakan langkah protektif Pemprov Papua untuk menyelamatkan dan melindungi penduduk di daerah itu. Perda ini telah mendapat dukungan kuat dari semua elemen di Papua. Salah satu bentuk dukungan kuat itu adanya penandatanganan atau Fakta Integritas Pelarangan Minuman Beralkohol oleh Forkompimda tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Isi fakta integritas tersebut pertama, mencegah pemusnahan penduduk dari Provinsi Papua yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Kedua, pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ke provinsi, kabupaten, kota, distrik, ya, dan kampung-kampung di Provinsi Papua. Ketiga, pemerintah Papua akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengawasi pelarangan kegiatan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. Keempat, melaksanakan Perda Provinsi Papua namun nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. Dan kelima, sejak penandatanganan Fakta Integritas ini, ya, maka semua kegiatan dalam bentuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku. Saya ulangi, ya. Dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku. Saya ulangi dari awal, maka semua kegiatan dalam bentuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku. Menyusul Perda yang didukung oleh komitmen dalam Fakta Integritas tersebut, Gubernur Papua Lukas NMB juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Papua nomor 3 /INSTR tanda sambung Gub tahun 2016 tentang pendataan orang asli Papua dan
pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di bumi cendrawasih. Instruksi tersebut intinya untuk mendata penduduk orang asli Papua di seluruh kabupaten atau kota maupun yang berada di luar Papua sesuai status kependudukannya. Kebijakan ini demi menyelamatkan dan melindungi penduduk Papua dari ancaman kehancuran akibat miras minuman keras. Perda tersebut melarang atau tidak merekomendasikan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol jenis apapun yang memabukkan di wilayah Papua. Menurut Gubernur Papua, Lukas NMB, ini adalah langkah maju sejarah yang sedang kita buat untuk masa depan anak cucu kita. Orang Papua harus maju dengan pendidikan dan kesehatan yang dijamin atas keberanian, yang dijamin atas keberanian Gubernur Papua tersebut mendapat apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia. Pendekatan Gubernur Papua jelas bukan pendekatan agama, tapi adalah pendekatan rasional atau ilmu dan budaya, bahwa minuman-minuman keras itu berkorelasi dengan produktivitas kesehatan dan kematian. Sebelumnya, pada tahun 1995, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga sebagian besar penduduknya non-muslim telah menerbitkan peraturan daerah provinsi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor 11 tahun 2095 tentang pengendalian dan penerbitan minuman keras di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsideran perda tersebut menyebutkan dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan serta menghindari bahaya penyalahgunaan minuman keras di Provinsi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur. Bahkan secara tegas dalam penjelasan umum perda dijelaskan bahwa minuman keras bukan merupakan konsumsi untuk umum. Oleh karenanya, di dalam memproduksi, memasukkan, mengeluarkan, dan mengedarkan perlu dilakukan pengendalian dan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras, minuman yang mengandung alkohol, bukan obat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, dalam hubungannya dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Telah menjadi tekad pemerintah daerah bahwa walaupun minuman keras termasuk komoditi perdagangan bebas, namun untuk provinsi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan pengendalian dan penertiban dengan alasan: 1. Tingkat kehidupan sosial ekonomi yang masih perlu ditumbuh kembangkan, dan apabila penggunaan minuman keras berlebihan dan kurang terkendali, dikhawatirkan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. 2.
masih sering terjadi kasus kriminalitas, antara lain pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya yang disebabkan oleh pengguna minuman keras yang berlebihan. 3. Kebiasaan penggunaan minuman keras yang berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan nasional. 4. Konsumsi minuman keras yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kejiwaan, maupun sosial. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, bahwa adanya anggapan rancangan undang-undang larangan minuman keras beralkohol bukan merupakan islamisasi sebagaimana didengungkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab telah terbantahkan. Keberadaan undang-undang larangan minuman beralkohol adalah rasional dan merupakan kebutuhan untuk melindungi warga masyarakat bangsa Indonesia dari kerusakan atau dampak negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Pembentukan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol adalah bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dari minuman-minuman beralkohol yang seringkali menyebabkan ketidaktertiban dan ketidaktentraman hingga tindak kriminalisasi yang mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat. Hal terpenting adalah untuk keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, kajian pasal-pasal ditinjau dari isi rancangan undang-undang antara lain adalah bahwa perlunya dicantumkannya kajian medis dampak negatif masing-masing jenis minuman beralkohol, baik pada pasal maupun penjelasannya. Untuk pasal 1 ayat 1 bahwa dalam kajian teoristis disebutkan bahwa alkohol bukannya terbuat dari etanol saja, tetapi dari bahan-bahan lain juga, seperti absolut, metanol, dan isofanol. Perlu dicantumkan bahwa selain etanol, beserta turunannya dalam pasal ini juga perlu dicantumkan bahwa metanol tidak diperbolehkan atau dilarang karena merupakan zat yang mematikan. Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Dan ayat 2 yang berbunyi, kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kepentingan adat, B. Ritual keagamaan, C. Wisatawan, E. Tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Mutlak harus dihapus. Ketentuan pasal ini secara tegas harus dihapus atau ditiadakan mutlak, karena akan memberi peluang atau celah dan multitafsir. Penghapusan tersebut adalah berdasarkan azas
kemanfaatan hukum demi kepentingan keselamatan nasional rakyat Indonesia dari dampak negatif minuman beralkohol. Demi keutamaan keselamatan nasional rakyat Indonesia, maka tidak ada alasan untuk kepentingan adat ritual keagamaan, wisatawan, maupun tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat mengkonsumsi minuman beralkohol oleh khalayak. Jadi tidak perlu adanya alasan pluralisme dalam hal ini. Demikian pula, tidak ada pengecualian baik melalui pengaturan tentang kadar maupun bentuk perizinan yang memperbolehkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi khalayak. Ya. Dalam rancangan undang-undang ini, dalam konteks ini, berapapun kadarnya untuk konsumsi harus tetap dilarang. Artinya 0%. Jadi frasa atau pasal-pasal pengaturan tentang kadar dan perizinan-perizinan dalam pasal-pasal rancangan undang-undang harus dihapus atau ditiadakan mutlak. Sedangkan untuk kepentingan farmasi, sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri, karena bersifat khusus, hanya untuk kepentingan kesehatan atau medis saja. Pengguna untuk kepentingan kesehatan medis saja, artinya dalam kondisi yang luar biasa atau darurat, yang memang benar-benar harus dibutuhkan, itu pun tetap harus melalui prosedur dan tahapan dengan uji laboratorium dan uji klinik sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk kepentingan farmasi sebisa mungkin tetap harus 0%, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah canggih, sehingga bisa disubstitusi dengan bahan-bahan lain sejenis bukan alkohol. Jadi benar-benar terbatas dari alkohol. Hanya masalahnya, adakah political will, ya, and moral, ya, pemangku kepentingan terkait untuk mensikapinya. Selanjutnya, ketentuan pengaturan untuk minuman tradisional, seperti contohnya jamu, tetap harus 0%. Alkohol, artinya obat tradisional benar-benar murni dari herbal, tidak ada campuran alkohol. Minuman tradisional, tidak ada pengecualian. Hal ini harus ditegaskan dengan dicantumkan dalam rancangan undang-undang ini, bukan dalam peraturan pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan adanya kepastian hukum yang jelas. Kemudian frasa kepentingan terbatas sebagaimana sebaiknya dihapus saja. Karena dapat multitafsir adanya pertentangan dalam ketentuan penutup. Yakni pasal 23 rancangan undang-undang yang berbunyi, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Sedangkan pada pasal 24 berbunyi undang-undang ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Artinya di sini akan ada kekosongan hukum
selama 1 tahun, sehingga undang-undang ini tidak efektif dalam penerapannya. Jadi harus ditegaskan tanpa harus menunggu 1 tahun. Paparan di atas menyiratkan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus mencerminkan kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara satu pasal dengan pasal lainnya, tidak bertentangan dan tidak merusak kaidah-kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini pentingnya kepastian hukum pembentukan rancangan undang-undang minuman beralkohol. Menurut Venture, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Gustav dalam konsep ajaran prioritas di dalam buku mengemukakan ada 3 ide dasar hukum atau 3 tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu, tetapi tidak berarti 2 unsur yang lain dapat dengan serta-merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, Gustav mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit, yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai, yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dari ketiga ide dasar hukum tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, bahwa norma atau materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma hukum tertulis seperti hanya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sebagai pokok-pokok kaidah-kaidah negara yang fundamental. Demikian pula harus adanya azas-azas hukum yang mencerminkan kedua norma dasar negara hukum Indonesia. Di atas, menurut Sacipto Raharjo, azas hukum adalah jiwa peraturan hukum, ya. Jiwanya peraturan hukum, karena azas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, azas hukum merupakan ratio legis, ya, ratio legisnya peraturan hukum. Azas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret hukum atau hukum positif, dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. Pentingnya azas-azas hukum adalah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa pembentukan hukum nasional perlu dilandasi azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinekaan tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum. Dengan demikian, Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional. Menurut Arif, cita hukum itu berfungsi sebagai azas hukum yang memperdomani norma kritik atau kaidah evaluasi dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembentukan, penerapan, penegakan, dan penemuan dan perilaku hukum. Apabila dikaitkan dengan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, maka rancangan undang-undang ini salah satunya harus dilandasi azas ketertiban. Artinya dampak negatif dari minuman beralkohol, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, banyak menimbulkan tindak kriminalitas di masyarakat, sehingga menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, berlandaskan azas ketertiban tersebut, maka rancangan undang-undang ini harus tegas melarang minuman beralkohol. Ditinjau dari sisi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, cita hukum, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama Pancasila sangat menjunjung tinggi ajaran dan nilai agama. Artinya, hal-hal yang ada dalam petunjuk agama harus benar-benar dihargai dan diupayakan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara berketuhanan, maka harus menjunjung tinggi ajaran dan nilai agama. Artinya, hal-hal yang ada di dalam petunjuk agama
harus benar-benar dihargai dan diupayakan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, dan damai. Petunjuk agama tersebut salah satunya adalah melarang minuman beralkohol. Contohnya adalah ajaran agama Islam dengan tegas melarang minuman beralkohol baik untuk memproduksinya, apalagi mengkonsumsinya. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Dalam salah satu tulisan, tulisan Friedman mengatakan bahwa terdapat 3 jaminan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, dan damai dalam ranah hukum. Salah satu 3 jaminan itu adalah substantif hukum. Substansi hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warga dalam menciptakan tatanan hidup yang damai. Misalnya yaitu undang-undang, perda, dan lain. Dan lain-lain. Jaminan lainnya adalah struktur hukum dan kultur hukum. Secara filosofis, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan modus vivendi atau kesepakatan luhur. Bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan atau proklamasi serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional dari sudut hukum. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang membuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Tujuan negara Indonesia secara definitif dan tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maaf, minum dulu. Bismillah. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada 5 dasar negara Pancasila. Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan pedoman utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan
atas prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi pokok-pokok kaidah-kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan maupun dilaksanakan terhadap identitas Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mempunyai makna bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum. Menurut Simorangkir, negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan, dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang. Dengan demikian, kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Di sini negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh. Alhamdulillah. Saya ulangi. Penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia, tatanan, kebebasan, dan ketertiban masyarakat. Diatur oleh hukum atau the rule of law, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan konstitusi. Mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya ini tidak dapat diimplementasikan jika tidak ada landasan etis dalam membangun negara hukum tersebut sesuai dengan karakter dari masyarakat. Maksudnya dari masyarakatnya sendiri. Landasan etis yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia adalah sikap batin mayoritas bangsa yang otentik, seperti yang terumuskan dalam Pancasila. Pancasila sebagai perasaan otentik moralitas bangsa merupakan komitmen moral bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan,
yaitu membangun dan menghadirkan negara yang membahagiakan rakyatnya. Sikap moral inilah yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan perundang-undangan. Di sini konstruksi negara hukum Indonesia adalah negara hukum dengan nurani, yaitu negara yang memiliki kesadaran dan kepedulian akan keselamatan rakyatnya. Negara hukum Indonesia bukan negara yang berhenti pada tugasnya penyelenggaraan berbagai fungsi publik, melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya. Negara hukum Indonesia lebih merupakan negara hukum moralitas Pancasila, moralitas kebebasan, tanggung jawab, dan kenuranian yang disifati. Dilandaskan dalam meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Dari sisi konstitusi, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan menjangka dan berjangka panjang, serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, bahwa secara filosofis rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol selain sebagai bagian dari pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia atau HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah dapat diartikan bebas dari gangguan keamanan atau tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh dampak negatif minuman beralkohol, yang merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan penjelasan di atas, maka keselamatan nasional rakyat Indonesia di atas segalanya sebagai wujud amanah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa Presiden Joko Widodo dalam pidato hari ulang tahun Bayangkara ke-74 di Istana Merdeka menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi dalam konteks keselamatan kesehatan bangsa Indonesia dapat dinyatakan minuman beralkohol tetap harus dilarang sebagai upaya penyelamatan rakyat Indonesia. Ketidaksetujuan terhadap larangan minuman beralkohol, menurut hemat penulis, menurut hemat saya, berarti ingin menjerumuskan rakyat Indonesia ke jurang ketidakselamatan, yang berarti pengkhianatan terhadap cita-cita luhur bangsa Indonesia dengan tidak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak ingin memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.
dan tidak ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta tidak ingin melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa dan negara yang tertinggal, padahal visi misi presiden saat itu tahun 2020-2024 dalam menghadapi tantangan fenomena global yang dinamis, cepat, dan kompleks, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apabila minuman beralkohol tidak dilarang, dapat ditafsirkan sebagai bentuk penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pernyataan di atas tersebut adalah berdasarkan azas kemanfaatan hukum, yaitu azas yang menyertai azas keadilan dan azas kepastian hukum, untuk diketahui bahwa hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk, dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu terjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Dalam konteks larangan minuman beralkohol, selain azas kepastian hukum dan azas keadilan, bahwa kemanfaatan adalah lebih utama, Sacipto Raharjo menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain adalah kemanfaatan. Artinya di sini, rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol bukan saja harus memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga harus memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat manusia. Utamanya kemanfaatan, kemaslahatan untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia dari dampak negatif minuman beralkohol. Saya simpulkan dan saya kasih saran, perhatiin Rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol telah menimbulkan polemik di masyarakat. Namun demikian, sebagai negara hukum yang berketuhanan yang Maha Esa, sudah selayaknya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan norma dasar, membawa konsekuensi
Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, rancangan undang-undang minuman beralkohol tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan bangsa negara dari dampak negatif minuman beralkohol. Ya, saya kasih saran ya. Diharapkan ya, pemerintah dan DPR agar jangan membuat peraturan yang akan membuat rakyat akan jatuh sakit dan atau akan terkena penyakit sehingga ya, serta melanggar ajaran agamanya demi kepentingan politik. Hukum tertentu semata yang akan berdampak secara sosial hingga menimbulkan kegaduhan politik nasional yang berakibat turunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan DPR. Bahwa agar pemerintah dalam membuat undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, ya, jangan tunduk kepada keinginan kelompok atau kartel kapitalis yang senantiasa akan berusaha melindungi kepentingannya, ya, tidak terganggu dan membiarkan pengusaha mencari untung dengan merugikan dan merusak fisik serta jiwa dan agama orang lain yang mengkonsumsinya, sehingga halnya juga dengan narkoba. Jadi saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan dan selanjutnya nanti kita lanjutkan materi-materi di dalam grup WA. Kita bisa diskusi, bisa tuangkan gagas-gagasan, dan bisa memberi masukan lagi kepada saya, dan saya juga bisa menjawab apa yang ditanyakan. Mungkin demikian. Yang lain tolong perhatikan, semuanya bersiap-siap konsentrasi di grup WA. Boleh nanti kita diskusi, ada yang pakai chatting, ya. Bisa juga nanti pakai rekam suara, bisa juga langsung pakai video, bisa dikirim ke WA. Nanti kita gantian untuk berbicara dan menjawab. Ya. Oke, demikian materi yang saya sampaikan dalam seminar ini. Tolong diperhatikan dan kita kembali kepada sekali lagi grup, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, ya, kepada panitia yang telah mengundang saya. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan tema yang saya sampaikan juga atas permintaan dari panitia untuk saya membawakan materi tentang tinjauan yuridis rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol terhadap keselamatan bangsa dan negara. Dan kebetulan itu ada di dalam buku saya, sekaligus bedah buku lah. Bedah buku. Dan semoga bermanfaat untuk HTLN, ya. Hijrah Tholabul Ilmi lintas negara, yaitu para pekerja pencari ilmu di beberapa negara yang saat ini memperhatikan
dan nanti kita akan diskusi lagi di grup. Sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk saya dikasih kesempatan untuk memberi materi, dan saya sengaja memakai background tentang advokat karena saya diundang selaku presiden advokat. Sekali lagi terima kasih kepada The International Forum of Advocate. Sekali lagi terima kasih kepada panitia The International Forum of Advocate. Ya. Dan juga selamat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan kepada rekan-rekan yang saat ini mengikuti acara, yaitu di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Mesir, Australia, Belanda, dan Arab Saudi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.